karena uang saudara habis gitu ya, tetap bersyukur, bersukacita. Haleluya. Amin. Amin. Karena tema firman Tuhan pagi ini berhubungan dengan uang. Bisa ditampilkan evangelis listed. Saudara, Sabtu yang lalu dari gereja kita ada 4 orang yang mengikuti seminar penginjil. Jadi mereka sudah sah dinobatkan sebagai penginjil GBI. Jadi ada Listen, ada siapa lagi? Darren, Morin, sama Pita. Nah, ya. Ada 4 orang yang kemarin ikut seminar penginjil. Mereka dari pagi sampai sore itu seminar, dan mereka sudah siap untuk menginjil. Amin, Listen. Oh, lu gitu. Ya. Jadi mereka sudah sah jadi penginjil. Jadi saudara kalau panggil mereka penginjil, ya, atau evangelis, karena itu ada sertifikat sah dari GBI bahwa mereka menyatakan adalah penginjil ya. Sambil menunggu, bisa ditampilkan. Di sini nggak tampil. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan menjadi hamba yang cinta uang. Siapa di sini yang punya uang angkat tangan? Punya lah. Punya ya. Cuman berapa? Nggak mungkin 2.000, ya kan? Facebooker masa 2.000 uangnya, nggak mungkin Facebooker. Pejuang real, tidak mungkin 2.000. Siapa di sini yang, coba saya tanya, Andre, uang yang paling besar yang ada di dompetmu nominal berapa? 100. Wah, Berarti ada yang merah tuh 1. 100-nya berapa lembar? Satu. Nggak, maksudnya kalau ada 100 taruh persembahan ya, gitu aja ya. Tembak aja kita langsung. Listen, uang paling besar di kantongmu berapa? Nggak mungkin kau kalah sama anak sekolahan 20.000. Berapa uang paling besar yang ada di kantongmu? Nominal paling besar. Ada di ATM. Oh, di ATM. Ibu Ipana, berapa uang paling besar yang ada di dompet? 1 juta. Habis THR ini turun banyak ini. Oh, 100. Berapa lembar? Takut diminta. Aku diminta ya, ditagih ya. Ditagih oleh dari Jogja ya. Kayaknya ada di mobil itu ya. Ya saudara, jadi tema firman Tuhan hari ini adalah jangan menjadi hamba yang cinta uang. Dulu sebelum manusia mengenal uang, mereka melakukan jual beli itu dengan menukar atau barter. Saya punya bawang merah, saya lagi butuh telur, saya cari orang yang punya telur, kita tukar yuk. Tukar bawang, saya dapat telur. Saya lagi butuh ayam buat lebaran misalkan. Ya. Ada orang yang jual misalkan kambing. Tukar. Karena zaman dulu orang belum mengenal namanya nilai, yang penting tukar aja. Kita lagi butuh apa? Tukar. Lama-kelamaan semakin manusia itu sudah mengalami perkembangan pikiran, mereka lalu berpikir kayaknya nggak pasti. Masa saya tukar ayam dengan kambing, kayaknya nggak pasti. Masa saya tukar bawang dengan sayur, kayaknya nggak pas. Saya tukar sayur dengan beras, kayaknya nggak pas. Lalu orang pada saat itu mulai berpikir, saudara, mulailah yang dinamakan dari barter, tukar-menukar uang, tukar-menukar barang. Mulailah mereka menemukan ide membuat namanya uang barang, belum bentuk uang ya. Uang barang. Jadi kita bekerja, kita digaji dengan barang. Misalkan saya jadi kuli, gaji saya ya digajinya dengan barang. Beras, gitu ya, bawang, daging. Nah, kemudian lama-kelamaan ternyata dengan menukar barang ini, maka
barang itu semakin berkurang. Lama-kelamaan habis barangnya karena dipakai buat bayar gaji karyawan, pekerja. Lalu mulailah muncul di abad 500 sebelum Masehi, itu orang mulai membuat uang. Di suku Lydia mereka membuat koin logam. Cuma tidak seperti koin logam yang sekarang. Koin logam itu hanya tanda panah, terus tanda seru, itu aja. Belum mengenal jumlah nominal, angka 100.000 rupiah, 5.000 belum. Itu dipakai buat menukar. Kemudian berkembangnya ide pemikiran manusia, perkembangan budi dan luhur, manusia mulai berpikir kembali, koin ini ternyata tidak bisa untuk menukar. Bukan hanya koin. Lalu di zaman dinasti Cina mulailah membuat namanya uang kertas. Dulu uang kertas itu dibuat dari daun papirus. Saudara tahu daun papirus? Pernah lihat daun papirus? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu daun yang susah sekali untuk hancur, ya. Jadi dulu dicetak dari daun itu. Mulailah dibuat dari daun papirus di dinasti Cina pada saat itu. Lama-lama berkembang, jadilah uang zaman sekarang. Indonesia mengenal uang ketika kita merdeka. Bank pertama yang mengeluarkan uang dulu BRI, Bank Rakyat Indonesia, itu bank pertama keluaran setelah Indonesia merdeka. Jadi udah lama BRI. BRI lah bank pertama yang mengeluarkan uang. Dulu namanya ORI. Oean, uang Oean Republik Indonesia. Muncullah uang sampai sekarang. Saudara, dengan adanya uang saat ini yang saudara miliki, yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah fungsi uang itu dalam hidup saudara? Apakah kegunaan uang itu di dalam hidupmu? Nah, ya, daripada saya panjang-panjang, kita buka dulu dasar Alkitabnya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat kedua sampai dengan ayat ke-10. Ini nggak tampil ya? Tester. Rusak. Oh. Kalau rusak, biar saya beli dulu remote-nya. Remote-nya dulu kan. Kita buka kitab kita dulu, 1 Timotius pasalnya yang ke-6 kita baca dari ayat kedua sampai ayat yang ke-10. Kita baca berganti-gantian ya. Saya ayat kedua, Bapak Ibu Saudara ayat yang ketiga, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan yes. Wah, masih sedikit. Yang belum katakan no. Wah, gembala belum ketemu, tolong bantu dulu. Penginjilisten, tolong bantu Ibu Gembala tadikan ayatnya. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Umat Islam yes saja, tapi Alkitabnya nggak ada. Hah? Oh, ada di atas. Nah, itu beda, bukan ayatnya. Kita baca berganti-gantian. Saya ayat kedua, saudara ayat yang ketiga dan seterusnya. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.
membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kami tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka ini kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jarak dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang menyeragakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ia cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat emas hari ini di ayat yang ke-10. Sebab akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Di dalam terjemahan Alkitab, terjemahan lama, Alkitab tahun 19, ya mati lagi. Tampilkan. Di dalam terjemahan lama ya, di terjemahan Alkitab versi tahun 1958 di situ dikatakan karena tamak akan uang ialah akar dari jenis kejahatan. Ya. Tamak akan uang. Sebab cinta di dalam bahasa Indonesia sehari-hari sebab cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Sebagian orang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen dan tertimpa banyak penderitaan. Saudara, bukan berarti firman Tuhan katakan kita tidak boleh mencari uang. Bukan. Kita butuh uang, jelas. Memang kita butuh uang. Kita membeli semua makanan hari ini dengan uang. Saudara beli beras, saudara beli ikan, beli daging, bayar uang sekolah anak, perpuluhan pun, persembahan pun pakai uang, jelas. Tapi firman Tuhan katakan jangan tamak. Jangan tamak. Jangan cinta akan uang itu halus. Terjemahan lainnya sebelumnya tamak akan uang. Saudara tahu arti tamak? Serakah. Saudara tahu arti serakah? Segala-galanya tujuan utamanya ialah uang. Dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Mau ke gereja, perhitungan uang. Wah, rumah jauh. Gimana mau ke gereja nih? Udahlah, izin aja belum Pak. Hujan. Ya. Firman Tuhan katakan tamak akan uang, maka itu adalah sumber dari kejahatan. Di tahun 2000 ada film yang bernama Squid Game. Ini film yang viral sekali di dunia, saudara. Di dunia. Ya. Bahkan film ini dibuat sudah 10 tahun. 2010 sudah dibuat ide film ini sudah ada 10 tahun sebelumnya. Baru dibuat tahun 2020. Di dalam film ini, saudara, ya, ada 456 orang yang berputus asa, orang yang terlilit utang. Dan di dalam film ini mereka dikumpulkan untuk mengikuti beberapa tantangan atau beberapa rintangan yang harus mereka lewati. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan uang sebesar 45,6 miliar won Korea, atau dalam rupiahkan 551,3 miliar. Tapi hanya satu orang yang mendapatkan uang ini. Dari 500 orang itu, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan 500 miliar ini, tapi hanya satu orang. Jadi mereka menggunakan banyak cara untuk menjegal temannya. Ya, mengejar uang sampai sikut-sikutan dengan temannya. Yang satu didorong, dicelakakan, jatuh, gagal, sehingga dia terus marah. Saudara, apakah mungkin saat ini kita juga sedang sikut-sikutan karena uang? Kita punya saudara minjem uang ke kita kasih, tapi nggak dibalik-balikin, kita marah-marah. Yang lebih ngeri lagi, saudara sendiri kita kasih uang, kita kasih bunga. Padahal firman Tuhan katakan janganlah memberi riba kepada orang lain. Ada kasih untung.
Sudah saudara sendiri kasih pinjam uang, kasih bunga lagi 30%-nya balikin. Wah, kacau men. Beri tipis tali persaudaraan itu. Ya. Apakah saudara saat ini sedang terlilit utang karena uang? Ataukah saat ini yang saudara kejar dan menjadi tujuan hidupmu saat ini itu adalah uang? Seperti di dalam film tadi. Saudara, bukan berarti uang itu tidak baik. Bukan berarti uang itu tidak perlu. Kalau kita gunakan uang itu dengan bijak, maka uang itu pasti akan bermanfaat. Karena di dalam Pengkhotbah 7 ayat 12, hikmat adalah perlindungan seperti uang adalah perlindungan. Tetapi pengetahuan ditambah hikmat bermanfaat untuk menjaga kehidupan pemiliknya. Pengkhotbah bilang uang itu adalah perlindungan. Memang itu untuk melindungi hidup kita kalau kita gunakan uang itu dengan bijak. Berguna. Bahkan Amsal 11 ayat 25 berkata, orang yang murah hati akan makmur, dan siapapun yang menyegarkan orang lain akan disegarkan. Murah hati saat ini, orang membantu, menolong dengan uang, memberikan bantuan dengan uang. Kita belikan barang, membantu orang, itu murah hati, juga butuh uang. Kita menolong orang juga butuh uang. Kita memberkati orang juga butuh uang saat ini. Ya, kita melayani juga butuh uang. Saya buka perintisan di Kapuk, saudara, itu butuh uang. Kami ada pengerja 2 dari sekolahnya Ibu Marisa, main musik. Kita kasih transport, butuh uang juga. Minggu lalu kita pentabisan gereja di kantor BPD, sudah resmi gereja kita yang di Kapuk sudah terdaftar sah. Butuh uang juga. Melayani itu juga butuh uang. Gereja kalau tidak ada uang di dalam gereja itu akan vakum. Ya, kalau ada jemaat yang susah kita membantu bisa karena nggak ada uang. Perbendaharaan di gereja itu nggak ada. Tapi saudara, firman Tuhan katakan uang itu adalah perlindungan. Jadi masalahnya bukan di uang itu sendiri, tapi dicinta akan uang. Karena uang itu sebetulnya hanya sebagai alat, tetapi kita gunakan uang itu menjadi tujuan hidup kita. Tujuan uang itu sebetulnya hanya alat tukar-menukar. Tapi saudara, banyak orang sekarang menjadikan tujuan uang itu adalah tujuan hidupnya saat ini. Ada banyak orang Kristen hari Minggu nggak ke gereja karena dia kerja. Pertanyaannya, sampai berapa lama saudara seperti itu dalam hidup? Kita gereja aja hari Minggu, belum tentu hidup kita benar, apalagi dia tidak gereja. Hanya mengejar uang. Sama seperti orang ateis, tidak kenal Tuhan lagi dalam hidup. Sampai berapa lama saudara disibukkan dengan uang, disibukkan dengan kegiatan rutinitas daripada kegiatan ibadah. Nanti kita bahas tentang ibadah di ayat yang ketiga keempat. Karena begini saudara, zaman sekarang ini akhir-akhir ini kerinduan orang Kristen akan Tuhan itu sudah semakin menurun. Tetapi kerinduan orang Kristen akan dunia semakin meningkat. Ada orang lebih mementingkan arisan daripada gereja. Hari Minggu arisan di rumah saya, nggak gereja dulu, masak daripada gereja. Pertanyaannya, yang memberkati saudara siapa? Arisan itu atau Tuhan? Ada orang ada acara ulang tahun, pilih ke gereja daripada acara ulang tahun. Kesenangan duniawi kita itu lebih utama daripada Tuhan. Dalam tanda kutip, sama seperti engkau sedang menjual Tuhan. Gak usah jadi orang Kristen lah kalau begitu. Itu namanya Kristen KTP. Hari ini kita mau belajar saudara bagaimana supaya kita jangan menjadi orang yang cinta akan uang.
Ada seorang yang bernama Adolf Mettler. Dia seorang terkaya di Jerman. Dia seorang taipan di Jerman. Tetapi saudara, dia bunuh diri dengan cara menabrakkan badannya ke kereta api karena dia menderita kerugian 400 juta pound sterling. Orang kaya di Jerman. Ya. Kemudian ada orang yang bernama Otto Bessem. Dia adalah seorang yang memiliki kekayaan luar biasa di Jerman, tetapi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia menderita penyakit yang tidak diketahui dan tidak dapat disembuhkan. Orang kaya, kalau kita berpikir dia punya uang yang banyak, dia bisa melakukan apa saja dengan uangnya. Tetapi kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kenapa dia melakukan bunuh diri? Kalau orang miskin kan bunuh diri kan wajar ya. Wah, susah dia. Tapi ini orang kaya, saudara. Uangnya banyak, tapi dia bunuh diri. Ya. Yang satu karena terlilit utang, yang satu karena sakit. Jadi pertanyaannya begini sekarang, apakah uang itu yang jadi tujuan hidup saudara saat ini? Sakit, uang tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Uang tidak bisa memberikan saudara sukacita. Uang tidak bisa menghilangkan rasa stres, beban hidup yang saudara alami saat ini. Hari ini kita mau belajar saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi manusia yang diciptakan uang. Yang pertama adalah kita harus mengutamakan ibadah di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ayat yang ketiga, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita, ia orang yang berlagak sok tahu padahal nggak tahu. Ya, ia mencari persoalan, bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcok. Orang yang tidak pernah ibadah yang seperti ini. Orang yang berlagak tahu padahal nggak tahu. Berlagak dia paham tentang Yesus, berlagak dia mengerti tentang kekristenan, padahal dia nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena tidak pernah ibadah. Bagaimana saudara bisa menjelaskan Tritunggal Allah kepada anak saudara kalau saudara tidak tahu apa itu Tritunggal? Coba saya tanya. Coba mamanya Eka jelaskan Tritunggal. Mama Eka. Oh iya, Mama Eka. Jelaskan Tritunggal kepada anak gimana? Mamanya Eva. Coba Ibu Lina jelaskan Tritunggal kepada anak gimana? Kok Tuhan itu ada 3, gimana jelasin itu? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak. Anak sekolah, anak murid saya tanya itu ke saya loh. Pak, kok Yesus Tuhan orang Kristen ada 3? Coba Mama Nathanael menjawab kepada anak bagaimana? Kok Tuhan orang Kristen ada 3? Masuk SMP lebih dalam lagi. Apa sih Roh Kudus? Gimana kita menjelaskan Roh Kudus kepada anak kita nanti? Tanya Ibu Marlis. Apalagi kalau sudah SMA, sudah SMK, itu pertanyaan anak-anak zaman sekarang saudara, itu lebih wah, di luar nurul, di luar nalar. Ya. Pak, kenapa sih kalau Tuhan bilang dia adalah damai sejahtera, kenapa papa mama saya harus bercerai? Coba. Itu pertanyaan anak zaman sekarang.
Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, tidak tahu ajaran tentang Kristenan, saudara seperti ini. Orang yang berlagak tahu, tapi tidak tahu apa-apa. Kosong. Kalau saudara menjadi orang tua yang kosong, maka anakmu juga kosong nanti. Artinya satu generasi ini akan hilang nanti. Orang tuanya tidak bisa menjelaskan apa itu Yesus, Tuhan Yesus, kekristenan kepada anak, karena orang tuanya tidak pernah gereja, tidak pernah ibadah. Kalau ibadah suka main-main, dibaca Alkitab juga nggak pernah. Mau dijelaskan kepada anak, kosong. Anaknya juga kosong. Ini generasinya hilang. Dan iblis senang ini. Anak yang kosong pemikiran Kristennya itu sangat gampang dirusak oleh iblis. Banyak zaman sekarang. Banyak anak yang hamil di luar nikah. Banyak. Bukan masalah anaknya, masalah apakah orang tua sudah mengajarkan Kristus, Yesus sudah benar atau belum kepada. Itu tugas orang tua. Jadi saudara, orang yang tidak pernah ibadah, maka firman Tuhan katakan dia akan selalu mencari-cari persoalan, ya. Tujuan hidupnya itu selalu cari masalah. Entah masalah di jemaat di gereja ini, entah masalah dengan saudaranya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan tempat dia bekerja. Pokoknya tujuannya selalu cari masalah, bersilat kata, pintar ngomong, tapi tukang bohong. Dia menyebabkan selalu kedengkian, cedera, fitnah, curiga kepada orang yang lain. Dan ayat 5 berkata, dan menganggap bahwa ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jangan sekalipun menganggap ibadah adalah sumber keuntungan di dalam hidup saudara. Kalau saya ke gereja enak, diarti ibu gembala kasih transport 100.000 per nyantak. Keuntungan. Jadi saudara ke gereja untuk mendapatkan transport. Wah, saya enak ke gereja sana. Kalau datang kita selalu dikasih sembako. Jadi keuntungan. Jadi saudara gereja tujuannya adalah mendapatkan sembako. Wah, saya enak di sana, uang sekolah saya dibayarin. Jadi keuntungan. Tujuan saudara gereja adalah supaya uang sekolahmu dibayar. Di Kedoya nggak ada gitu, di sana ada, saya kesana aja. Di Kedoya nggak ada sembako, sana ada, saya kesana aja. Di sana dijemput, ada mobil jemputan depan rumah gang, saya kesana aja. Di Kedoya bangunannya hancur, di sana wah dingin sekali, musiknya bagus, saya kesana aja. Jadi keuntungan. Jangan mengira ibadah itu adalah sebuah keuntungan dalam hidup saudara, sehingga di dalam ibadah itu yang saudara cari bukan Tuhan. Tapi apa sih untungnya saya gereja di tempat ini? Yang pertama adalah harus mengutamakan ibadah. Firman Tuhan mengatakan kita tidak membawa apapun ke dalam dunia ini, dan kita juga tidak membawa apapun ketika kita keluar, dan juga uang kita pun kita tidak bawa. Ayo, ketika dia sakit dia berkata, dari perut ibuku aku lahir tidak membawa apa-apa, dan aku kembali juga tidak dengan membawa apa. Saudara cari uang saudara sebanyak mungkin di dunia ini. Kalau saudara meninggal, apakah bisa saudara bawa? Kecuali agama lain dibakar uangnya. Buat dia di akhirat, uang dibakar. Ya kan? Uang-uangan dibakar. Mobil dibakar. Biar ada mobilnya di sana dibakar. Ya kan? Rumah bekas dibakar. Biar ada rumahnya di sana dibakar.
Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak membawa apa-apa ketika kita kembali ke dalam pangkuan Bapa di surga, kecuali iman. Iman dan perbuatan yang kau lakukan ketika kau berada di dunia ini, apakah itu sudah benar, sudah layak, sehingga kau bisa mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Saudara, kata ibadah di dalam ayat yang ke-6 itu diambil dari bahasa Yunaninya, yaitu eusebia. Saya harus sering-sering pakai bahasa asli ya, biar jangan kalah dengan Pak Gembala. Pak Gembala ini sudah master teologi, luar biasa. Kata ibadah itu, saudara, dari bahasa Yunani itu eusebia. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tapi ibadah adalah perbuatan-perbuatan atau hidup saleh yang dilakukan oleh manusia. Itu ibadah dalam hidup kita. Bukan cuma ritual keagamaan setiap hari Minggu seperti ini, tetapi apakah perbuatanmu sudah menunjukkan engkau orang yang saleh di hadapan Tuhan? Ayub, firman Tuhan katakan dia adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan, tetapi iblis masih terus menguji Ayub. Itu udah saleh, saleh sesaleh-salehnya Ayub. Yesus, ya, Yesus yang dia benar adalah Tuhan, iblis masih memuji Yesus dengan dibawa ke atas gunung. Kalau engkau adalah Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat Tuhan akan mengangkat engkau. Kalau engkau adalah Allah, ubahkanlah roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Ya. Dia sudah saleh, tapi iblis masih mencoba mengganggu supaya dia terjatuh di dalam dosa dan godaannya iblis. Apalagi kita, saudara, yang hidupnya Kristennya ya sedang-sedang saja, yang nanggung-nanggung saja. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kata cukup di dalam ayat ini, di dalam bahasa Ibrani-nya adalah autarkefa, yang artinya adalah kondisi kehidupan yang sempurna, di mana tidak ada bantuan dan tidak ada dukungan yang diperlukan, di mana kecukupan kebutuhan hidup dan pikiran yang puas dengan bagiannya. Ya. Di ayat yang ke berapa tadi ya? Ayat ke-6, memang ibadah itu disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Kata cukup di dalam ayat yang ke-6 ini menunjukkan kehidupan kita yang sudah sempurna karena kita ibadah. Sehingga karena ibadah itu kita tidak perlu lagi dukungan, kita tidak perlu lagi bantuan, karena kita sudah tercukupi bagian kita, karena kita melakukan ibadah dengan benar. Kalau saudara saat ini merasa diri saudara belum cukup, berarti ibadahmu saat ini belum benar. Kehidupan kerohanianmu saat ini masih kurang. Persekutuanmu dengan Tuhan saat ini masih jauh. Hubunganmu dengan Tuhan saat ini makin jauh. Karena apa? Karena ibadah membuat kita sudah merasa cukup. Yang penting aku datang menyembah, meninggikan, Tuhan akan menyembah. Sehingga ketika saudara merasa ibadah itu sudah cukup, maka firman Tuhan katakan akan memberikan keuntungan yang besar. Karena di dalam ibadah kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga keuntungan itu membuat kita memperoleh yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat mengherankan, yang kadang-kadang kita berpikir, wow, luar biasa Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan.
ketika engkau sedang hidup di dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari Rabu kemarin ketika kami pentabisan gereja yang di kampung, saya dan istri sedang bergumul. Kami gak punya uang saat itu. Karena itu awal bulan, dan saat itu belum ada, pokoknya gak cukup lah saat itu. Biaya yang dikeluarkan lumayan cukup besar. Kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, kalau memang Tuhan tidak memberkati, ya kami gunakan apa yang ada aja, seadanya aja. Yang kami miliki itu yang kami kelola buat pentabisan gereja kami hari Rabu. Tapi ternyata kalau saudara menyerahkan hidup dan bersandar berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong saudara kok. Asal saudara memiliki kehidupan ibadah kerohanian yang benar, pasti Tuhan tolong saudara. Ya. Oleh sebab itu saudara, haruslah kita memiliki kehidupan ibadah yang benar. Yang lebih penting adalah mengutamakan ibadah atau keseraian yang harus terus menerus dipupuk di dalam kekristenan kita, sehingga kita memiliki kehidupan rohani yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Tujuan hidup kita saudara, kita menjadi orang Kristen yang mengalami pertumbuhan rohani yang dewasa. Pertumbuhan rohani yang dewasa itu tidak dilihat dari usia saudara saat itu. Belum tentu orang yang sudah tua dewasa secara rohani, enggak juga. Tetapi saudara, kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan kerohanian yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak ada uang, ibadah tetap jalan. Sakit atau sehat, ibadah tetap jalan. Tidak ada masalah, ibadah tetap jalan. Itu menunjukkan saudara dewasa saat itu. Tapi jangan seperti kapal selam, lebih banyak tenggelamnya. Udah lama nggak datang, tiba-tiba muncul sekali, lama lagi nggak datang, muncul sekali, lama lagi nggak datang, muncul sekali. Itu kapal selam. Kita bukan orang Kristen kapal selam, saudara. Kita orang Kristen Raja Wali yang terbang makin lama makin tinggi. Jangan kapal selam. Oh, di Palembang PP kapal selam banyak. Kita orang Kristen Raja Wali, terbangnya makin tinggi, jangan makin turun. Oleh sebab itu, itulah pentingnya kita ibadah. Matius 19 ayat 24 berkata, lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada saat itu ada seorang pemuda yang kaya bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana caranya aku mau mengikut Engkau? Kau sudah menyumbang orang miskin? Sudah. Kau sudah mengajar banyak orang? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang jual hartamu semua lalu ikut aku. Dia nggak mau. Tak dululah Tuhannya. Saya pikirkan mati, dia pergi jauh dari itu. Lebih gampang, makanya Yesus berkata lebih gampang unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Zaman dulu saudara, di rumah orang Israel itu ada pintu kecil segini. Ya. Pintu kecil itu biasanya digunakan oleh orang Israel untuk masuk melihat apakah ada pengintai di sana. Makanya sering digambarkan orang yang masuk pintu kecil di rumah orang Israel itu seperti unta, masuknya susah sekali. Dan ini yang Tuhan Yesus analogikan. Dia berkata lebih baik seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Hari ini saudara, apakah uangmu, apakah hartamu yang membuat engkau jauh dan masuk ke dalam neraka?
diberkati oleh Tuhan semakin jauh dari Tuhan. Hati-hati dengan uang saudara. Diberkati dikit udah sombong, diberkati dikit sombong. Wah, lihat orang begini, gak begini, begini. Diberkati dikit gak datang gereja, diberkati dikit gak mau pelayanan. Begini. Hati-hati dengan uang dan harta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saya saudara, berkali-kali orang-orang bilang, wah, Pastor Emos sudah kepala sekolah, udah bisa kali kredit mobil. Kredit mobil. Amin. Tadi ada orang Pak Gembala bilang, lihat tuh saudara kita sudah beli mobil Innova baru. Wah. Lihat tuh sana sudah beli rumah baru. Wah. Ya. Kita bersyukur. Jangan jadikan harta, jangan jadikan kekayaan, jangan jadikan uang saudara menjadi jerat iblis, membuat saudara jatuh di dalam dosa. Jadi tetap pertama utamakanlah ibadah di dalam segala kondisi. Pada saat anak yang pertama saya lahir, si Barnabas, dia terkena penyakit kuning dan harus diinkubator 3 hari. Istri saya sudah pulang ke rumah, saya menjaga di rumah sakit. Tidak bisa di dalam ya, karena ruang ICU. Saya jaga di rumah. Hari Minggu saudara, jadwal saya pelayanan saat itu. Saya dilema apakah saya pulang atau saya minta digantikan atau saya tetap jaga anak saya. Tetapi pada saat itu saya berkata, saya harus pulang, saya harus pelayanan. Saya pesan kepada suster, tolong saya mau pulang, saya mau gereja. Kalau ada apa-apa dengan anak saya, telepon hubungi saya. 4 jam, jam 9 saya sampai ke Loya. Jam selesai ibadah gereja, saya balik lagi ke rumah sakit. Gak terjadi apa-apa, semua Tuhan. Saudara, utamakan dulu ibadah dalam hidupmu. Kalau kau cinta dengan Yesus, sekali lagi ya, kalau engkau cinta Yesus, utamakan ibadah. Amin. Yang kedua saudara adalah harus bisa mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini mengartikan adalah bukan berarti bahwa yang diperlukan adalah kedua hal itu, bukan. Tetapi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 tadi berkata, cukupkanlah segala sesuatu, maka Tuhan akan menyediakan dalam hidup. Cukupkanlah, ayat ini mengajarkan kepada kita saudara, supaya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan saudara saat ini. Karena sifat dasar dari manusia itu adalah tidak pernah merasa puas dengan dirinya. Punya motor Honda Beat, beli motor Aerox atau motor PCX. Punya motor PCX, beli mobil Ayla yang kecil-kecil dulu. Lalu Sigra, Kalia, gak muat nih Kalia nih, beli lagi Terios. Gak cukup punya rumah, gak punya mobil, beli rumah. Tipe 32 kamar 1, gak cukup punya tipe 32, ganti yang kamar 2, dan seterusnya. Manusia tidak akan pernah merasa puas kalau mereka tidak merasa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah berkati saat ini dalam hidup saudara. Makanya kalau ada orang bilang pengen kok baru beli mobil, ya mengucap syukur aja dulu. Gak usah dibanding-bandingin kita dengan orang lain, ya kan? Berkat orang itu beda-beda, bos. Ya. Mengucap syukur itu artinya adalah Tuhan telah menyediakan itu dalam hidup saudara,
Dan itulah yang saudara puaskan dalam hidup saudara. Jangan terlalu egois jadi orang sehingga kita memaksakan diri, sehingga pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukan. Gaji cuma 2 juta, dia nyicil motor PCX, cicilannya 3 juta, bingung dia bayar. Itu kan egois, memaksakan diri. Gajinya cuma 2 juta, dia nyicil motor PCX 3 juta sebulan, sejutanya dia minus, bingung dia bayar. Ujung-ujungnya apa? Main pinjol, ya kan? Pinjol dulu verifikasi wajah dulu scan KTP dulu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan menguatkan kepada kita, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan telah beri. Kita harus mengucap syukur sehingga kita tetap merasa cukup. Meskipun dalam masalah kita masih merasa kurang. Tetapi kita merasa terima kasih Tuhan, cukup Tuhan ini bagi. Harus punya standar, harus punya rem tangan untuk mengerem hawa nafsu saudara. Karena uang itu saudara mengincar hawa nafsu kita. Saudara punya banyak uang, wah ganti handphone lah, iPhone 15. Padahal handphone saudara masih bagus nih. Ada uang banyak ganti handphone. Nafsumu diumbar, diincar oleh uang, dan itu menjadi alat buat iblis untuk saudara digoda jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau saudara merasa cukup, sudah cukup Tuhan, terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan beri hari ini. Itu sebabnya saudara haruslah setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara sudah bersyukur kepada Tuhan atau belum? Atau suka suka nuntut Tuhan. Tuhan mana? Tuhan mana berkatmu? Tuhan mana pertolonganmu? Ancam Tuhan. Banyak manusia sekarang suka ngancam Tuhan. Ya. Tetapi saudara, hari ini kita mau belajar, kita harus mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Dan yang terakhir saudara adalah kita harus mewaspadai jerat cinta akan uang. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seseorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon ini di dalam Matius adalah segala sesuatu yang membuat saudara itu semakin jauh dari Tuhan. Kalau uang itu adalah mammonmu, itulah yang akan menjauhkan engkau dari Tuhan. Makanya Matius berkata, tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau saudara mengabdi kepada Allah saja, jangan kepada Mammon. Kalau kepada Mammon, ya hancurlah hidupmu, Allahmu mau tinggalkan. Itulah dikatakan seorang yang setia, seorang lagi dia tidak akan setia kepada yang lain. Oleh sebab itu, inilah yang namanya jerat dari cinta akan Tuhan. Orang kalau sudah cinta akan Tuhan, dia akan tamak kepada uang, dan motivasi tujuan hidupnya segalanya adalah uang. Bahkan dia menjual imannya, kepercayaannya kepada Yesus karena uang. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Pelayanan di gereja, kesaksian di gereja, tiba-tiba kita dengar kabar dia pindah ke yang lain. Ini jerat cintakan uang. Lalu dosa apa yang ditimbulkan dari dosa cinta akan uang ini? Yang pertama adalah unfaithful, ketidakpercayaan, sehingga orang lagi tidak mengalami yang namanya kesetaraan
Ada orang yang setia, ada orang yang tidak setia. Yang kedua, dia akan menimbulkan sikap arogan, sombong. Orang akan sombong dan selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Dia merasa dirinya sudah lebih hebat, lebih mampu, lebih tercukupi daripada orang lain. Sehingga uangmu itulah yang menjadi dosa di tengah-tengah kehidupan orang arogan, ya. Yang ketiga adalah dia needs, kebutuhan hidupnya. Dia selalu memburu, dan bagaimana caranya dia selalu mencari uang karena dia punya sifat sikap yang konsumtif. Belanja online, belanja kemana saja, dan itu menjadi kebutuhan dalam hidup. Yang keempat adalah gas. Uang itu menjadi Tuhan dalam hidup saudara, mendewakan Tuhan dan menjadikan uang itu menjadi sumber kebahagiaan, sumber kepuasan, sumber kebanggaan, sumber cinta di dalam hidup saudara, sehingga saudara kehilangan imanmu karena uang. Apa yang mesti gak mungkin lah saya begitu, ya. Jangan begitu saudara. Ketika saudara sedang lemah, down, bisa saja iman saudara gantikan dengan uang. Ketika saudara punya masalah yang banyak, bisa saja Tuhan saudara gantikan dengan uang. Ini adalah penyebab yang membuat kita cinta dengan uang. Karena Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Coba mobil saudara hilang, saudara nangis kan? Nangis. Ya Tuhan, kenapa lah kau bikin mobilku ini hilang, cicilannya masih banyak Tuhan. Aduh, udah setengah tahun, setengah perjalanan udah saya gitu, nangis. Tapi coba saudara lihat jemaat di gereja itu keluar, nggak pernah datang. Saudara pernah nangis berdoa untuk mereka? Motormu hilang, saudara nangis. Tapi apakah saudara pernah nangis jemaat dari gereja ini pindah agama ke agama lain? Saudara pernah nangis? Enggak. Itulah betapa kita cinta akan harta. Saudara, hari ini marilah kembali ke Tuhan. Jangan cari uang terus. Memang kita butuh uang, tapi bukan itu tujuannya. Uang itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan itu Tuhan. Sumber itu dari Tuhan. Masa saudara tidak mencari sumbernya sih? Aneh kalau saya lihat ada orang Kristen tidak cari sumbernya, itu aneh. Sama seperti mata air, saudara lebih memilih ambil air di danau, padahal itu danaunya sudah kotor. Padahal dekat saudara ada mata air murni asli yang jelas-jelas sudah keluar dari situ. Tapi saudara milih ngambil air di danau yang kotor. Cari sumbernya. Cari sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Jangan menjadi orang yang cinta uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Jangan tamak dengan uang. Utamakan ibadah. Cukupkanlah berkat yang Tuhan berikan sampai saat ini. Jangan egois. Dan ingat selalu akan kasih Tuhan. Amin. Teman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita dengar pujian penolong yang setia. Kita atribut untuk melintas